Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Umi. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua kan? Bu Umi percaya, yakin kalian tetap semangat ya, walaupun pembelajaran masih secara online ya. Di sini Bu Umi langsung pada pertemuan hari ini Bu Umi langsung bahas tema 5. Sebab di tema 4, subtema 3 masih berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang telah kita bahas di subtema 1 dan subtema 2 tema 4. Jadi Bu Umi langsung sekarang pada pertemuan hari ini langsung tema 5 subtema 1. Ya, sebelum kita bahas ya tema 5 subtema 1, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita dipermudahkan, diberi kelancaran, dan diberikan kepahaman ya. Sebelum Bu Umi bahas peristiwa Sumpah Pemuda, ayo anak-anak, sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 November. Ada peristiwa apa di tanggal 10 November itu? Pasti kalian sudah apa? Sudah tahu ya? Ya. Bu Umi hanya mengingatkan. Tanggal 10 November ya, di tahun 1945 ada peristiwa di Surabaya terjadi perlawanan bangsa Indonesia dengan Belanda ya, pada saat Indonesia sudah merdeka, sehingga terjadilah pertumpahan darah ya, untuk memperebutkan Surabaya dari tangan Belanda. Nah, untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur ya pada peristiwa 10 November, maka diperingatilah tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, ini nanti besok Bu Umi lebih jelaskan lagi ketika nanti kalian masuk semester 2 pada tema 7 ya. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Umi langsung ya membahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda. Ya. Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda dan menyadari pentingnya persatuan kesatuan untuk melawan penjajah, karena pada saat itu masih bersifat kedaerahan ya, belum merasakan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah ya, sehingga para pemuda karena menyadari hanya pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah, khususnya pada saat itu adalah penjajahan Belanda. Ya, Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Ya. Sekarang mungkin anak-anak sudah pernah dengar ya Ikrar Sumpah Pemuda, bahkan mungkin kalian sudah hafal. Nah, Bu Umi akan bahas latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Latar belakang ya terjadinya Sumpah Pemuda adalah yang pertama, penderitaan penduduk akibat penjajahan ya, yang pada saat itu adalah Belanda. Banyak bangsa Eropa yang datang ke Indonesia dikarenakan apa? Karena sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah ruah ya. Yang kedua, munculnya organisasi modern pertama yaitu Budi Utomo dan organisasi-organisasi kedaerahan yang dibentuk oleh pemuda.
Yang ketiga, kesadaran pemuda akan pentingnya persatuan. Ya, tadi sebab-sebab terjadinya Sumpah Pemuda atau latar belakang. Sekarang bagaimana proses terjadinya Sumpah Pemuda? Ya, proses terjadinya Sumpah Pemuda ini terjadi 2 kali ya anak-anak. Kongres Pemuda pertama gagal, dilanjutkan Kongres Pemuda kedua. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda pertama di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pemuda dan tujuannya menanamkan semangat kerja sama antar organisasi pemuda. Itu kongres yang pertama. Yang kedua dilanjutkan tanggal 27 sampai 28 Oktober diadakan Kongres Pemuda kedua. Nah, Kongres Pemuda kedua inilah yang nantinya akan menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Ya, dan pada saat kongres inilah ya, lagu Indonesia pertama kali didengarkan. Ya, bukan jadi lagu kebangsaan Indonesia khususnya yang kalian dengarkan ketika upacara hari Senin itu bukan ketika 17 Agustus, tapi pertama kali didengarkan lagu Indonesia Raya itu adalah ketika Kongres Pemuda kedua. Dan lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Ya. Jadi ingat ya, Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada saat Kongres Pemuda kedua. Nah, Bu Umi akan bahas secara singkat Kongres Pemuda pertama, nanti Kongres lanjut Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda pertama, ya, tadi sudah Bu Umi jelaskan terjadi pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Ketuanya siapa? Muhammad Tabrani. Ini dari Jong Java. Ya, ingat ya. Mungkin kalian ketika kelas 3 atau kelas 4 ada perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya kedaerahan yang belum mementingkan rasanya persatuan itu lebih penting, jadi masih bersifat daerah. Java, Jong Java, nanti Sumatera, Jong Sumatera, Ambon, Jong Ambon ya. Nah, pemuda ini ingin menyatukan semua pemuda yang ada di Indonesia ya, kayak misal sapu lidi. Ketika kalian hanya satu lidi, mudah dipatahkan dan tidak bisa untuk digunakan. Tapi ketika sapu lidi ini digabung menjadi satu, akan terjadi persatuan sehingga mudah dipatahkan. Ya, ini ketuanya Muhammad Tabrani, ya, berasal dari Jong Java. Wakil ketuanya Sumarto. Sekretarisnya adalah Jamaluddin Adinegoro. Adinegoro itu dari Jong Sumatranan Pon. Bendaranya berasal dari Suwarso, Jong Java. Nah, Kongres Pemuda pertama itu menghasilkan yang pertama, merdekanya Indonesia dari penjajah. Itu merupakan cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Jadi bebas dari belenggu penjajahan. Yang kedua, seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan. Jadi dari Jong tadi ya, ingin menggalang persatuan menjadi suatu organisasi kepemudaan. Itu hasil Kongres Pemuda pertama. Paham ya anak-anak? Adapun tujuan setelah adakan kongres menghasilkan ya, tujuan Kongres Pemuda pertama adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, jadi satu, tidak ada organisasi lain, sudah menjadi satu organisasi, satu kekuatan untuk melawan penjajah. Yang kedua, membentuk suatu badan sentral untuk membentuk persatuan, kebangsaan, dan mempererat hubungan serta perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan. Yang ketiga,
mencari dasar-dasar persatuan, adat istiadat, kedudukan perempuan, dan bahasa kebangsaan. Itu tujuan Kongres Pemuda pertama yang dilakukan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Sekarang kita bahas Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda kedua ini dihadiri oleh sekitar 750 peserta utusan dari berbagai organisasi pemuda. Kongres Pemuda kedua menghasilkan keputusan yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Adapun ketua Kongres Pemuda kedua dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito, ya, dari Persatuan PPI, dan wakilnya adalah Joko Marsaid dari Java. Hasil Kongres Pemuda kedua yang pertama adalah lagu Indonesia Raya diterima sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, Sang Merah Putih diterima sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, peleburan menjadi satu semua organisasi pemuda dengan nama Indonesia Muda dan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Adapun isi Sumpah Pemuda, anak-anak mungkin sudah pernah dengar, mungkin sudah hafal ya. Isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, itu isi Sumpah Pemuda. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itu pertama kalinya lagu Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman didengarkannya, ya. Ini untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya ini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Paham anak-anak? Adapun nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, yang pertama adalah berjuang tanpa pamrih, ya. Berani karena benar. 3, pantang menyerah. Yang keempat, menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kelima adalah rela berkorban. Ya, itu tadi tentang Sumpah Pemuda. Sekarang Bu Mi bahas lagi ya, usaha untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun caranya, yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai, ya, perbedaan yang ada. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Ya, jadi hak dan kewajiban sama masyarakat wajib dihargai. Yang ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Karena dengan adanya gotong royong, ya, manfaatnya adalah pekerjaan yang susah jadi mudah, pekerjaan cepat selesai, dan menjalin silaturahmi dengan adanya gotong royong. Yang keempat adalah memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk pada tetangga, terhadap alam yang ada sekitarnya. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Selanjutnya, menolong tetangga yang mengalami musibah dan memiliki rasa toleransi antar sesama. Ya. Sekarang Bu Mi lanjutkan lagi.
usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo. Yang dipimpin oleh atas idenya Dr. Wahidin Sudirohusodo dan dibentuk oleh Dr. Sutomo, ya. Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 sebelum Kongres Pemuda, ya. Organisasi ini berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa, Stovia, ya, bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia yang bernama Sutomo yang akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Sehingga setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, ya. Keberadaan Budi Utomo ini menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, tanggal 28 Oktober mesti diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Adapun usaha untuk mempertahankan NKRI adalah bersatu dalam keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Sudah pernah kita bahas, ya. Yang kedua, mengharumkan nama bangsa dan negara. Ya. Yang ketiga, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, mentaati peraturan yang berlaku. Ya. Yang kelima, mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya persatuan. Adapun cara meningkatkan rasa cinta tanah air kepada tanah air Indonesia, ya. Yang pertama adalah memiliki sikap patriotisme, menggunakan produk Indonesia, melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Yang terakhir adalah meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat. Ya, sekarang kalian tinggal menikmati, mengisi kemerdekaan, ya, dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Pada masa saat ini, usaha mempersatukan bangsa juga masih sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya apa? Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, ya, dan gerakan OPM, Organisasi Papua Modern, ya. Itu merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Ya, salah satunya adalah Presiden keempat Indonesia, yaitu Ki Haji Abdurrahman Wahid. Ya, beliau merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut, ya. Mungkin pertemuan hari ini Bu Umi cukupkan sekian, ya. Kalian tetap semangat, kalian tetap berdoa. Semoga kita bisa kembali belajar secara tatap muka. Dan Bu Umi ingatkan kembali, jangan lupa, ya, sholat 5 waktu tepat waktu, murojaah, sholat duha, bisa ditambah lagi dengan sholat malam. Insya Allah kalian menjadi anak soleh, solehah yang akan membanggakan kedua orang tua kalian. Cukup sekian, apabila ada kata yang salah, Bu Umi mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.